Nasib pendidikan di tengah pandemi COVID-19 jadi pertanyaan. Pembukaan sekolah ditangguhkan. Normal belum akan diterapkan dengan alasan kehati-hatian. Orang tua dilanda kecemasan, keselamatan anak-anak tak ingin dipertaruhkan. Bagaimanapun pemenuhan pendidikan harus terus berjalan. Keselamatan harus tetap diutamakan. Lantas bagaimana keberlangsungan pendidikan di masa pandemi? Inilah Satu Meja The Forum, nasib pendidikan di era new normal. Belum tuntas kontroversi soal penerapan tatanan baru dalam ekonomi, polemik pun terjadi di sektor pendidikan. Apakah sekolah kembali dibuka pada tahun ajaran baru 2020? Sementara pandemi belum sepenuhnya terkendali. Data gugus tugas menunjukkan rentang usia 6-17 tahun, 5,5% terkonfirmasi positif corona. Itulah tema diskusi Satu Meja The Forum malam ini bertajuk Nasib Pendidikan di Era New Normal. Dengan sejumlah narasumber ada Doni Gahral Adian, juru bicara kantor staf presiden. Lalu kemudian ada Ketua Umum PGRI Profesor Dr. Unifah Rosidi, dan kemudian ada Cecep Darmawan, pakar kebijakan pendidikan dan Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, dan di studio ada Mbak Retno Listiarti, Komisioner Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Ya, kami juga sudah mengundang pejabat dari Kementerian Pendidikan, tapi baik Menteri maupun Dirjen tidak bersedia hadir dalam forum diskusi Talkshow Satu Meja The Forum malam ini. Saya akan memulai diskusi kembali kepada Doni Gahral Adian. Don, sebetulnya pertanyaannya, kalender sekolah yang akan seharusnya dibuka pada 13 Juli, apakah itu kemudian jadi dibuka atau seperti apa? Arahan Presiden dikaji kembali secara mendalam, ya, apakah itu aman atau tidak. Tapi kemungkinan akan ditunda karena terlalu beresiko, ya. Artinya kesehatan itu masih sesuatu yang harus diprioritaskan. Nah, sampai kapan nanti itu tergantung, ya, hasil kajian dari Kementerian PMK dan Mendikbud begitu. Nah, kalaupun nanti diberlakukan atau dibuka kembali, ya, maka protokol new normal akan dilakukan secara ketat. Ya, misalnya jumlah siswa per kelas tuh harus sedemikian rupa sehingga ada physical distancing begitu, masker digunakan, tes suhu dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara waktu, ya, sektor pendidikan itu saya kira belum akan dibuka, ya, masih dalam kajian kapan yang paling tepat dibuka sesuai dengan indikator-indikator epidemiologis yang ada. Saya kira itu, Mas Budiman. Oke, saya pertajam pertanyaan, yang ditunda belum akan dibuka ini keputusannya belum diambil atau memang sudah ada kepastian akan ditunda masuknya pada akhir tahun atau keputusannya yang belum sebetulnya? Jadi yang ditunda itu adalah tanggal dibukanya kembali sekolah. Tanggal 13 Juli? Iya. Itu ditunda? Iya, itu Presiden minta untuk dikaji kembali. Oke. Artinya tidak tanggal itu, tapi kapannya itu tergantung misalnya kajian, ya, resiko dan lain sebagainya. Dan juga indikator epidemiologis apakah memang sudah aman atau tidak gitu untuk membuka sekolah kembali. Pengertiannya apakah kemudian tahun ajaran baru itu akan ditunda sampai batas waktu yang menunggu keputusan Menko PMK dengan Mendikbud atau seperti apa sebenarnya statusnya itu? Ya, menunggu keputusan Mendikbud. Menunggu keputusan Mendikbud. Artinya bisa berlangsung pada Desember, bisa berlangsung pada Januari 2021, itu belum ada keputusan apa-apa sampai sekarang? Belum ada keputusan apa. Jadi arahan Presiden hanya kaji kapan waktu yang tepat untuk membuka kembali sekolah. Artinya kalau demikian berarti kira-kira pada Juli sekolah-sekolah akan dibuka tapi dalam sistem pembelajaran jarak jauh begitu? Iya.
Jadi saya kira nanti kebijakan itu kalau sekolah negeri tentu saja ini kebijakan dari Kemendikbud ya. Untuk yang swasta ya saya kira itu nanti ada kebijakan sekolah yang diserahkan kepada masing-masing. Apakah nanti mereka dengan sistem daring atau bagaimana. Jadi saya kira itu dilihat nanti di lapangan seperti apa Mas Budiman. Kalau tadi kita di bagian awal dari Dirjen mengatakan ada juga opsi tergantung pada zona merah, zona hijau, itu berarti akan ada pembukaan sekolah yang berbeda-beda per daerah atau gimana? Ya, oleh karena itu arahan Presiden kan jelas ya dikaji kembali. Artinya dikaji itu apakah memang dimungkinkan yang sudah hijau itu dibuka atau masih terlalu beresiko saat ini meskipun sudah hijau misalnya. Tetapi ya resiko untuk jadi penyebaran COVID-19 di sekolah itu masih terlalu tinggi, ya. Jadi terlalu riskan untuk membuka. Itu saya kira masih dalam kajian. Kalau untuk keputusan apakah hijau itu dibuka atau tidak, itu kita tunggu saja bagaimana kajiannya nanti, Mas Budiman. Oke, baik Doni. Saya minta kepada Profesor Unifah, Ketua Umum PGRI, Prof Uni. Jadi gimana dari guru memandang pendidikan di era pandemi? Itu kira-kira gimana? Apakah tetap seperti pendidikan jarak jauh atau seperti apa, Prof Uni? Ya, terima kasih Mas Budiman. Ini menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Mas Doni. Mas Doni. Jadi ini bahwa pendidikan masih akan terus dikaji. Oke. Tetapi Juknis itu sudah beredar di kalangan sekolah bahwa proses penerimaan siswa baru telah mulai berlangsung. Oke. Jadi mungkin kita akan cari solusi yang win-win solution dalam pengertian demi kepentingan terbaik bagi anak adalah sebenarnya pembelajaran bisa tetap dimulai, tapi sistemnya yang berubah karena memang kembali kepada normal yang seperti semula itu tampaknya kita akan menghadapi tantangan luar biasa. Kita memasuki situasi kebiasaan-kebiasaan baru yang diarahkan kepada hal-hal yang demi kesehatan anak-anak dan para guru. Jadi saya kira pembukaan pembelajaran ini saya kira masih boleh tetap dilaksanakan Juli, tetapi sistemnya yang harus diubah. Karena itu mungkin yang menarik dikaji adalah apakah kita akan dibuka, kemudian siswa dibiarkan tertunda sementara mereka juga punya program-program yang akan datang, atau kita menata dari aspek kurikulum, menata dari aspek tata kelola, sehingga dia bisa berlangsung di bulan Juli, tapi sistemnya yang berubah, anak-anak tetap belajar di rumah, sistem pembelajarannya yang diperbaiki, dan delivery di dalam tata kelola dan lain sebagainya yang harus diperbaiki, Mas. Prof Uni, jadi posisi PGRI itu sekolah dibuka pada Juli dengan menggunakan pendidikan jarak jauh atau seperti apa yang Ibu bayangkan? Kalau yang kami bayangkan adalah Indonesia kan amat sangat luas. Oke. Iya, ada yang selama ini pembelajaran di daerah-daerah 3T itu dengan guru kunjung. Dengan guru kunjung. Jadi walaupun dalam situasi seperti ini guru berkunjung ke rumah-rumah siswa. Nah, yang kami bayangkan, yang kami diskusikan adalah masih mungkin pembelajaran itu dilaksanakan pada bulan Juli, tetapi tidak ke sekolah. Tidak ke sekolah? Tidak ke sekolah. Karena itu masih ada waktu. Kami mempunyai sejumlah usulan. Sebenarnya ada yang masih bisa ditata. Masih bisa ditata, misalnya kami melemparkan isu, membuat kurikulum sekolah, suaranya kurang gitu ya. Iya. Nah, misalnya kurikulum sekolah era pandemi, ya, KSEP, itu menarik untuk didiskusikan. Artinya kementerian punya waktu untuk menyiapkan sebenarnya bagaimana kurikulum sekolah di era pandemi, dan sekaligus ini momentum untuk melakukan bagaimana kita memperluas akses, tapi menjamin keselamatan siswa dan guru. Bu nih, kalau pertanyaan saya, Bu, evaluasi dari PGRI soal pembelajaran secara virtual, secara online, gimana Bu sebetulnya, Bu? Ya,
Sebenarnya karena nggak disiapkan ya. Oh ya, Karena mendadak. selama ini nggak disiapkan dan mendadak, itu evaluasi itu lebih kepada yang sifatnya persepsi. Misalnya, kita tanya kepada guru, kepada siswa, dan kepada orang tua. Itu pada umumnya orang tua mengatakan, oke, kami biar anak-anak 70% mengatakan setuju belajar dengan model online. Tapi siswa itu terbelah. Siswa mengatakan, aku mau kembali ke sekolah. Gitu. Guru juga terbelah pendapatnya karena guru itu ada keinginan untuk mengabdi di satu sisi, di sisi lain juga dia harus mempertimbangkan keselamatan anak didik dan dirinya. Karena itu evaluasi itu harus kita lakukan secara cermat. Bagaimana sebenarnya kita memetakan antara satu daerah dengan daerah lain dan apa sistem yang terbaik bagi Indonesia. Tapi satu hal pesannya adalah bahwa siswa tidak boleh dikorbankan, kepentingan anak didik mendapatkan layanan harus baik-baiknya, dan guru juga harus dilindungi. Oke, baik Prof. Uni. Saya ke Mbak Retno Listiarti. Mbak, KPAI kabarnya melakukan survei kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua. Ini gimana hasil temuan survei dari KPAI soal pendidikan di era pandemi ini? Ya. Ini sih sebenarnya inisiatif pribadi ya. Oh sorry, inisiatif pribadi dari Mbak Retno. Karena juga di-uploadnya sebenarnya di Facebook pribadi juga, di akun pribadi. Tapi memang cukup mengejutkan bagi saya karena itu uji coba, rencananya mau ditindaklanjuti survei. Ternyata dalam 32 jam setelah itu dibuka, itu respondennya hingga ratusan ribu. Nah yang memang mengejutkan adalah hasilnya. Guru itu berpartisipasi sebanyak 118.111 guru. Bukan, 18.111 guru. 18.000. Nah, dari guru itu 56% guru menyatakan setuju sekolah dibuka. Pada tanggal 13 Juli. Ya, tapi 46% tidak setuju dibuka pada 13 Juli 2020. Untuk orang tua itu jumlahnya memang dahsyat, dia mencapai 196.000. 196.000. Ya, hampir 200.000 ya, 559 orang. Jadi ini hanya dalam 32 jam. Dan terus-menerus orang tua meminta boleh ngisi lagi, tolong dibuka lagi gitu ya. Hasilnya apa, Bu? Dan hasilnya itu 66% menolak sekolah dibuka pada 13 Juli 2020. Ya. Tapi untuk anak-anak itu kebalikan dari orang tua. Jadi kalau anak-anak itu yang berpartisipasi 9.643, dari jumlah itu 63,7% itu setuju sekolah dibuka. Setuju sekolah dibuka. Tapi kalau yang sisanya itu 36,5 tidak setuju. Nah orang tua yang tidak setuju kan memang tadi 34% ya. Nah angka yang setuju saja kalau yang tidak setuju dibuka yaitu 66% tadi. Apa alasan paling mayoritas tidak setuju orang tua dibuka sekolah itu? Ya itu pertama, memang kita bikin pertanyaan berikutnya. Kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa. Nah, karena orang tua dan siswa saling bertolak belakang ya dengan angka yang sama-sama 60% lebih, itu memang menarik sekali ketika data itu dilihat. Anak-anak itu memang mengisi tertinggi adalah mereka jenuh dengan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mereka itu merasa bahwa sudah rindu sekolah dan sudah tidak nyaman memang dari rumah karena berbagai keterbatasan yang mereka rasakan. Nah, kalau untuk orang tua, kenapa paling tidak setuju? Karena situasinya kasus COVID di Indonesia fluktuatif dan angkanya masih besar. Yang kedua adalah mereka meragukan infrastruktur negara untuk kenormalan baru. Itu yang tertinggi, jawaban tertinggi. Baik Mbak Retno. Saya ke Pak Cecep Darmawan. Pak Cecep, ini kalau survei dari pribadi dari Mbak Retno mengatakan bahwa mayoritas anak-anak ingin sekolah karena memang bosen berada di rumah, jenuh berada di rumah, tapi mayoritas orang tua menginginkan sebaiknya tetap tidak dibuka. Ini apakah memang evaluasi kejenuhan karena memang pembelajaran jarak jauhnya yang memang mendadak itu kemudian siswa kemudian tidak menarik dan ingin ke sekolah atau gimana Pak Cecep baca? Ya, terima kasih Bung Haris. Hemat saya memang ini satu data yang menarik ya untuk dikaji. Tadi dinyatakan bahwa anak-anak itu sudah rindu ke sekolah. Nah,
apakah rindu ke sekolah itu rindu dalam proses pembelajaran, ataukah memang sudah ada kejenuhan di rumah sehingga anak itu ya pengen ingin sekolah. Oke. Nah, ya harus dibedakan. Jadi harusnya riset itu diteruskan risetnya ya, didalami sejauh mana anak ingin ke sekolah itu. Sebetulnya kan memang secara alamiah orang sudah terlalu lama di rumah ya memang ada kejenuhan itu. Nah, jadi harusnya risetnya dilanjutkan dengan riset yang lebih mendalam. Tapi catatan saya bahwa terlepas dari anak ingin cepat ke sekolah, terus orang tua ada kekhawatiran, saya justru ingin melihat dari aspek public policy ya. Tapi kalau Pak Cecep lihat dari sisi pendidikan online, pendidikan jarak jauh, ini memang sesuatu yang memang cukup efektif dijalankan meskipun persiapannya sangat mendadak, atau gimana Anda lihat? Ya, kalau lihat umum, sesungguhnya memang kita belum punya apa yang disebut dengan grand design pembelajaran jarak jauh ini. Ya, secara umum belum punya. Ya karena dipaksa oleh COVID ya? Iya, karena kondisi seperti ini dan emang relatif panjang, infrastruktur pendidikan kita belum memungkinkan sepenuhnya ya online seperti ini. PJJ ini belum sepenuhnya. Oleh karenanya ini harusnya menjadi feedback bagi pemerintah ke depan bagaimana membuat kebijakan yang lebih pro kepada pembelajaran jarak jauh atau juga PJJ ini ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah ini menjadi feedback bagi penyusunan perencanaan pendidikan. Jadi hemat saya mungkin ke depan pola pembelajaran pun ya kena yang disebut dengan disrupsi ini ya. Jadi disrupsi ini bukan hanya masalah ekonomi tapi juga masalah pendidikan. Mungkin ke depan sekolah itu misalnya dalam 6 hari atau 5 hari ada yang online, ada yang offline, ada yang di sekolah, ada yang di rumah atau sistem shift. Nah, ini semua harus dihitung dalam sebuah kalkulasi yang disebut dengan alternatif kebijakan. Oke, nah, baik Pak Cecep. Ya. Baik Pak Cecep. Mungkin setelah jeda berikutnya kita akan coba undang ya orang tua, pandangan orang tua asli, bagaimana persepsi dia soal pendidikan di era pandemi, tapi jawabannya setelah jeda berikutnya.